Jumpa lagi di Okinoshi Channel. Di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman menggunakan sebuah app menarik yang saya rasa ini sangat bermanfaat untuk para orang tua. Saya seorang ayah yang punya anak laki-laki berusia 4 tahun. Anak saya benar-benar kecanduan gadget. Saya sadari ini kesalahan kami sebagai orang tua muda yang belum paham bagaimana menenangkan anak-anaknya. Dan pelarian kami waktu itu justru memberikan gadget. Penyesalan selalu datang belakangan ya. Tapi, tidak semua saya sesali. Anak kami cepat menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat dari tontonannya. Meski cukup banyak juga video yang tidak mendidik yang sering dia tonton, dan alhasil dia punya banyak kosakata yang membuat kami geleng-geleng. Saya sempat mengisi podcast di YouTube channel Ruang Cerita yang judulnya Cara Mengatasi Anak yang Kecanduan Game. Intisari video ini saya menunjukkan ternyata tidak semua paradigma buruk bisa Anda sematkan pada anak-anak yang gemar bermain game. Dan rupanya dengan support kita sebagai orang tua, mereka dapat menemukan jati diri mungkin, atau mereka mendapatkan tambahan skill dalam mengambil keputusan. Selengkapnya bisa Anda tonton di YouTube channel Ruang Cerita. Dan di video kali ini saya ingin menawarkan solusi lain, namun sepertinya sedikit egois. Tapi sangat bisa membantu Anda sebagai orang tua dalam mengontrol anak-anak agar membuat mereka tidak terlalu sering menggunakan gadgetnya, atau membuat mereka lebih disiplin waktu. Sebelum mulai, please subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan siapkan handphone Anda, juga handphone anak-anak Anda. Tutorial ini untuk pengguna Android, mohon maaf untuk pengguna iOS, mungkin di kesempatan lain kita buatkan videonya ya. Oke, dimulai dari handphone Anda. Tolong buka Play Store, lalu ketikkan saja Family. Nantinya akan muncul daftar aplikasi. Silahkan download dulu aplikasi Google Family Link untuk orang tua. Ya, begitu nama app Androidnya. Sambil menunggu proses download di handphone Anda, buka Play Store dari handphone anak Anda. Ketikkan kata kunci yang sama, Family, tapi di sini Anda pilih app yang Google Family Link untuk anak-anak dan remaja. Klik install. Kembali lagi ke handphone Anda, lihat app Google Family Link untuk orang tua yang telah terinstall pada handphone Anda. Coba tolong dibuka. Saya akan pandu Anda secara terperinci untuk mempersiapkan aplikasi Android ini pada handphone Anda dan anak Anda. Jika Anda masih kurang paham, jangan sungkan untuk bertanya melalui kolom komentar. Dan saya berharap Anda menonton video sampai habis. Juga jangan skip iklannya ya. Ini dia tampilan saat Anda membuka app Google Family untuk orang tua pada handphone Anda. Di sini tertulis, sebelum memulai kita harus memastikan handphone anak Anda juga sedang Anda pegang. Klik tombol biru bertulis berikutnya atau next. Ini tampilan halaman selanjutnya setelah saya mengklik tombol berikutnya. Untuk keperluan uji coba apps ini, saya sengaja menghapus dulu akun yang terhubung dengan app ini di HP saya. Jadi tampilannya tertulis Anda sudah jadi pengelola akun keluarga. Jika di layar HP Anda, ya mungkin tidak seperti ini ya, tapi lanjutkan dengan mengklik tombol berikutnya atau next. Oke, silakan diklik. Layar selanjutnya, app ini menanyakan kepada Anda apakah anak Anda memiliki akun Gmail. Untuk menggunakan app ini sebaiknya gunakan akun email dari Google juga ya. Nah, setelah langkah ini Anda perlu menyiapkan app pada handphone anak Anda. Klik tombol berikutnya. Nah, di tahap ini kita akan diberi baris kode penyiapan yang nantinya untuk dicantumkan atau diisikan pada app yang ada pada handphone anak Anda. Cek kode penyiapan pada informasi nomor 2. Beralih ke app Google Family Link yang ada pada handphone anak Anda. Ini dia tampilannya. Lanjutkan dengan mengklik tombol bertuliskan perangkat ini. Selanjutnya pilih akun email yang ingin didaftarkan. Oke, klik saja dan tunggu proses pada layar handphone. Nah, ini dia formulir yang harus diisikan kode penyiapan. Coba periksa handphone Anda kembali dan isikan baris kode yang muncul pada handphone Anda untuk diinput ke app handphone anak Anda. Mudah-mudahan Anda tidak kesulitan sampai tahap ini untuk memahami penjelasan saya ya.
Kode penyiapan sudah diinput dan di sini kita diminta untuk memasukkan password dari akun email milik anak Anda. Setelah input password dari email anak Anda, tampilan selanjutnya adalah konfirmasi bergabung dengan grup keluarga. Lanjutkan dengan klik tombol gabung. Kemudian klik tombol berikutnya, lalu di bagian ini lanjut saja dengan klik tombol izinkan. Duh, mulai ribet nggak sih? Tapi ikuti saja informasi yang muncul ya. Di tahap ini klik tombol aktifkan aplikasi admin perangkat ini. Tapi saya rasa tampilan ini tidak akan muncul pada layar handphone Anda. Seharusnya pengaturan di awal tidak serumit ini sih. Oke, tunggu prosesnya berjalan ya. Di tahap ini biar nggak terlalu pusing, klik saja tombol berikutnya. Coba namakan bebas. Ini digunakan untuk mengidentifikasi saja. Selesai, klik berikutnya. Di tahap ini kita cuma diminta untuk meninjau saja. Layarnya saya buat landscape jadi informasinya terpotong dari layar HP saya. Harusnya sih mode portrait ya biar lebih jelas. Pokoknya tahap ini klik next saja ya. Oke, nah handphone Anda dan anak sudah saling terhubung nih. Klik berikutnya. Kembali dulu ke layar app Google Family Link pada handphone Anda. Jika sudah terhubung, tampilannya kurang lebih seperti pada layar saya. Kita diminta memilih filter konten seperti apa untuk mengontrol handphone anak Anda. Di sini pilih saja opsi gunakan kontrol orang tua default. Lalu jika sudah, klik tombol berikutnya. Tampilannya kurang lebih seperti ini jika Anda telah menghubungkannya dengan handphone anak Anda. Sebelum kita mulai dengan penjelasan menu-menu yang ada dalam aplikasi ini, Anda boleh istirahat dulu sejenak. Oke, silakan klik tombol pause. Mau lanjut? Yuk, di pojok kiri atas ada menu, tepatnya di sebelah teks keluarga. Di menu pojok ini kita bisa melihat daftar akun keluarga yang dihubungkan. Di sini sebagai contoh adalah HP anak saya yang menggunakan email mamanya. Lalu ada menu grup keluarga, bukan grup WhatsApp keluarga ya, jangan takut dulu. Garing gak sih jokesnya? Oke, di menu ini kita bisa melihat dan mengundang keluarga yang akan kita hubungkan handphonenya ke dalam pengawasan kita. Jadi anggota keluarga yang bisa didaftarkan terbatas hanya 5 handphone atau 5 email saja. Lalu ada menu permintaan persetujuan. Ini adalah menu untuk mengizinkan perangkat lain terkoneksi dengan handphone Anda. Kemudian lagi ada menu kode akses orang tua. Mungkin anak Anda akan mengalami kendala untuk masuk ke handphone karena aplikasi yang error ataupun karena handphone tidak tersambung ke internet. Kode akses ini bisa Anda gunakan untuk membuka kunci handphone anak Anda, tapi dalam waktu tertentu ya, sementara waktu. Selanjutnya ada menu notifikasi. Anda bisa mengatur kemana notifikasi akan ditampilkan, apakah hanya di handphone atau dikirim ke email Anda juga. Oke, sisa menu lain hanya tips dan menu bantuan. Saya rasa tidak terlalu diperlukan alias tidak usah pusingkan menu tersebut. Berikutnya saya akan tunjukkan fitur-fitur utama, yaitu bagaimana cara aplikasi ini dalam mengontrol handphone anak-anak Anda. Klik menu lihat pada pojok kanan bawah ya, pada layar handphone Anda. Di sini kita bisa memantau di mana lokasi anak Anda berada saat ini. Jika tampilannya abu-abu, klik saja coba lagi untuk merefresh. Kemudian aktivitas yang dilakukan anak Anda pada handphone mereka. Ya, di sini apa saja aplikasi yang mereka gunakan, berikut sudah berapa lama mereka menggunakannya. Kita bisa mengevaluasi karena pilihan datanya cukup lengkap, bahkan hingga 30 hari terakhir perekaman. Pada tab menu batas, kita bisa membatasi aplikasi yang digunakan anak. Ada icon menu seperti jam pasir, klik saja, maka akan muncul opsi menyetel batas atau blokir. Menyetel batas ini maksudnya adalah kita mengatur berapa lama aplikasi akan terblokir. Misalnya saya akan membatasi anak yang harus belajar selama 1 jam dan mereka tidak diizinkan membuka aplikasi tersebut selama batas waktu pemblokiran, yakni 1 jam yang telah saya set. Lalu opsi blokir ini digunakan saat Anda akan memblokir langsung, secara langsung tanpa penjadwalan kapan blokirnya dibuka. Karena Anda akan membukanya secara manual dengan mengklik kembali buka blokir di menu ini. Ada juga menu untuk mengunci handphone anak Anda. Kadang ini akan cukup membantu jika mereka menjadi terlalu mementingkan handphone dibanding Anda.
Ini yang saya bilang egois. Anda akan dicap seperti itu mungkin oleh anak Anda, tapi saya rasa cukup efektif untuk membuat mereka beranjak meninggalkan handphone. Lalu kita pun dapat mengatur batas waktu penggunaan handphone pada anak di setiap harinya dan jam tidur mereka. Maksudnya, ketika batas waktu tercapai atau saat memasuki jam tidur mereka, maka handphone akan mengunci secara otomatis. Aplikasi apa saja yang mereka gunakan juga bisa kita pantau. Ini untuk memastikan mereka menggunakan aplikasi yang sewajarnya untuk usia mereka. Dan kita mengetahui dan terpenting anak Anda akan memerlukan izin Anda untuk menginstal aplikasi baru pada handphone mereka. Semoga penjelasan saya cukup jelas dan mudah dipahami ya. Selamat mencoba, jangan lupa klik like, share, dan komen. Segera makan kalau lapar dan jangan gampang baper. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.